Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Masjid Ar-Rahman Bapak Wahyu, saya hormati Bapak Arif serta Bapak Ustadz Reza dan Ustadz lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu bapak serta remaja yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah memberikan kita kemudahan dalam beribadah, serta kita selalu berdoa agar kita mampu memaksimalkan ibadah Ramadan di tahun ini dengan leluasa, dengan mudah kita melakukan aktivitas Ramadan. Semoga setelah Ramadan kita aplikasikan di 11 bulan ibadah-ibadah Ramadan itu. Salat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad bab shaum itu ada kisah an ba'di ahli ilmi, sebagian ahli ilmu bercerita. Kana indana rajulun, dulu ada di kita itu kata mereka seorang pemuda, kana la yusalli illa Quran, enggak pernah sholat, nengok masjid pun enggak pernah, cuma jalan lewat masjid, enggak pernah beribadah. Fa idza dakhala syahr Ramadan, tatkala masuk bulan suci Ramadan, zayyana nafsahu bithiyabil fakhirah, dan dia menghiasi dirinya dengan baju yang bagus. Yusalli wa yasumu wa yadhkuru, dia sholat, dia puasa. Sebagian ahli ilmu mengatakan, apa yang kamu lakukan ini? Dia bilang apa? Hadza syahrut taubah warahmah wal barakah, asallahu ayyatajawaz anni bi fadlihi. Ini bulan tobat, ini bulan rahmat, ini bulan barakah. Semoga dengan bulan ini Allah ampuni saya, Allah karuniakan saya untuk mampu beribadah di bulan ini. Mari kita kembali Ramadan sebagai bulan taubat. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua orang mukmin, semoga kita beruntung. Tobat. Yang main gaple, tobat, jangan main gaple lagi. Yang ngomongin orang di kerumunan tukang sayur ibu-ibu, tobat. Muliakan bulan suci Ramadan ini. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang-orang yang tidak gembira tatkala kedatangan bulan suci Ramadan? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan dalam makalahnya, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar." Jika kamu tidak mampu melakukan aktivitas sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih, dan puasa di siang hari, fa'lam annaka mahrumun, ketahuilah bahwa kamu sedang terhalang. Qad kabbalatkal khataya wa dzunub, dosa-dosa dan kesalahan telah membelenggu dirimu. Jadi kalau kita susah berat sholat tarawih, ada dosa, ada kesalahan. Kita berat baca Quran bulan suci Ramadan, malas bawaannya.
kita ada salah, ada dosa. Itu kata Hasan Al-Basri. Maka kalau orang yang ringan beribadah, Allah hapus dosanya, kesalahannya. Maka sebelum Ramadan datang, bersih-bersih dulu. Minta maaf sama orang yang sering kita dolimi, yang sering kita katain, yang sering kita rendahkan. Minta dan taubat kepada Allah. Masuk Ramadan bersih seperti pemuda ini. Ahli ilmi bermimpi. Meninggal anak muda ini. Sebelum selesai Ramadan, ahli ilmi bermimpi. Fara'aituhu ilal manam. Aku bermimpi ketemu dengan pemuda itu. Ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah lakukan kepada kamu? Apa jawab anak muda itu? Ghafarali li hurmati syahri Ramadan. Ghafarallahu lana wa la jami'il muslimin. Allah mengampuni aku karena aku menghormati bulan suci Ramadan dan mengampuni seluruh orang muslim yang berpuasa, yang bertadarus, yang qiyamul lail, yang infak sedekah di bulan suci ini. Kita diampuni dosa kita, Pak, Bu. Diampuni dosa kita. Lantunan ayat Quran tadarus kita bersama di malam suci ini, Allah ampuni dosa kita, kesalahan kita. Maka mudah kita datang ke masjid ini, mudah kita bertadarus, mudah kita menghatamkan Quran. Sudah hatam 20 kali, Bu, Pak? Pak? Hah? Satu ain. Sudah hafal? Sudah hatam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kata Ibnu Rajab, seorang ulama, beliau mengatakan, wa'lam annal mu'min ayyastami'a lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsi. Ketahuilah orang mukmin itu mengumpulkan 2 jihad dalam dirinya di ibadah Ramadan, 2 jihad. Jihadun bin nahari 'ala siyam wa jihadun bil laili 'ala al-qiyam. Jihad di siang hari yaitu berpuasa. Itu jihad, Bu. Pak, jihad kita di siang hari menahan lapar, menahan haus. Fala yarfuth wala yajhal, kata Nabi. Jangan berkata keji, jangan berbuat bodoh. Puasa, diam mulut, kunci, tahan amarah. Ini sintong disuruh beli kolak nggak mau, marah-marah. Kebun binatang keluar semua. Ibu begitu gak, Bu? Tahan. Kita tahan ibadah Ramadan sebulan penuh untuk 11 bulan nanti. 11 bulan nanti. Kita bisa menahan amarah, emosi. Walaya jahal, jangan berbuat bodoh. Lagi puasa marah-marah. Lagi puasa berantem. Lagi puasa bergibah. Pahalanya ancur-ancuran nanti. Wa ini murun qatalahu, kalau ada orang ngajak berkelahi au syatamahu atau menghina mencaci kita, katakan ini shaim, saya puasa, ntar habis lebaran ya. Tapi jangan begitu. Insya Allah puasa ini mendidik kita di 11 Ramadan, di 11 bulan nanti kita bisa menahan amarah. Itu aja maunya Allah untuk kita. Biar ada asarnya, dampak ibadah Ramadannya. Jangan setiap tahun kita puasa ibadah Ramadan nggak ada dampaknya. Gibah jalan terus. Selesai Ramadan gibah lagi yuk. Selesai Ramadan main gaple lagi yuk. Selesai Ramadan berantem lagi yuk. Justru Ramadan inilah kunci kita untuk berubah. Jihadun bil laili 'alal qiyam. Jihad di malam hari dengan sholat tarawih, ini jihad. Oh, Pak, berat gak? Habis buka, kenyang. Sholat isya, sholat tarawih, berat gak? Berat. Dengan tidur di rumah. Ini jihad. Dan ini nanti kita aplikasikan di 11 bulan dengan qiyamul lail.
dengan sholat malam kita. Jam 2 kita bangun, dibangunin sama istri bangunin sama suami, anak dibangunin sama ibunya, sama ayahnya. Dia berjihad di malam hari, biasakan sholat tahajud. Alaikum bil qiyam bil lail, kata Nabi. Sholat tahajudlah kalian. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh, Bu. Kebiasaan orang-orang soleh tahajud itu. Masya Allah. Kalau kita rajin tahajud, kita orang soleh. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dekat dengan Allah. Masya Allah. Dekat Mahansip aja jenderal, jadi kita senang banget. Dekat sama Allah yang gak pernah mati, yang selalu memberikan apa yang kita inginkan, kekayaan beliau. Allah genggam di seluruh jagat raya ini. Allah berikan kekuatan kepada kita. Dekat sama Allah. Magfaratun bisaiat lisaiat, menghapus segala kesalahan kita. Wa manhatun lil ithmi, mencegah kita untuk tidak berbuat dosa. Malu kita tahajud di tengah malam setiap hari tapi berbuat dosa, malu. Dicegah oleh tahajud kita. Ya Bu ya, Pak. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah kekuatan. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilail wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan wasilah untuk dekat kepada Allah. Puasa wasilah untuk dekat kepada Allah. Quran wasilah untuk dekat kepada Allah. Tadarusan itu wasilah untuk dekat kepada Allah. Infak sedekah wasilah untuk dekat kepada Allah. Nah, jihad dengan wasilah itu jihad. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina. Doakan orang-orang yang membela dan peduli kepada Palestina. Tak doakan juga kepada pemimpin Iran yang telah gugur syahid. Membela, semoga mereka ikut andil dan tidak ada politik di dalamnya. Benar-benar manusiawi, kemanusiaan tersentuh. Ini bukan soal Islam, soal kemanusiaan. Apalagi kita umat Islam. Dan mereka saudara kita semua di sana. Mereka hafal Quran. Kita enak makan di sini, Pak. Mereka nggak makan 7 hari, susah. Minimal doa tengah malam. Nangis kita, mohon sama Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala segala-galanya untuk kita. Allah Maha Kuat, Maha Gagah. Kalau Allah hancurkan sedetik pun hancur Palestina, Yahudi itu. Ya. Israel itu hancur. Tapi Allah ingin umat Islam bersatu. Allah ingin umat Islam peduli kepada saudaranya. Allah ingin. Kita khawatir, Pak, nanti kita ditanya tentang keberadaan saudara kita. Hai Abduh, di mana? Kok diem aja kamu? Saudara kamu dibantai di sana. Donasi diri kamu, doa pun kamu enggak peduli. Ditanya sama Allah, ditanya. Gak peduli dengan saudara kita. Minimal gak mampu donasi. Doa saja tiap hari. Doa, gak bayar doa. Cuma keinginan kemauan kita untuk doa. Itu aja. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah. Ini sering saya bawakan kisah ini. Keistiqomahan. Makanya kalau kita melakukan aktivitas Ramadan sebulan penuh ini, Bu, Bapak, nah, coba kita azamkan, ya Allah. Ya, maka kalau kita benar-benar mengaplikasikan ibadah kita di 11 bulan, puasa kita diterima oleh Allah. Puasa kita diterima oleh Allah. Itu aja sinyalnya. Itu aja. Tahajudnya makin rajin. Hatam Qurannya juga hatam. Infak sedekahnya, bakhil pelit terkikis habis. Di setelah ibadah Ramadan 11 bulan jadi orang dermawan. Itu berhasil puasa kita, berhasil. Dulu ada seorang pemimpin perang namanya Muhammad Al-Fatih.
Usianya 21 tahun. Tapi tekadnya ingin membebaskan benteng Bizantium luar biasa. Ini dididik oleh ayahnya dan gurunya. Strength didikannya. Tumbuh menjadi patih 21 tahun. Dengan prajurit yang luar biasa gagah dan ketaatannya kepada Allah. Suatu ketika Bizantium sudah beliau kuasai. Ingin sholat Jumat berjamaah. Belum ada khatib dan imam. Beliau nggak mentang-mentang jadi pemimpin jadi khatib. Enggak. Hei prajuritku berdiri semua. Barang siapa yang akil balik sampai sekarang. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tidak meninggalkan. Yang meninggalkan silakan duduk. Yang tidak meninggalkan tetap berdiri. Masya Allah Pak. Itu Bu. Prajurit yang gagah, pantas Bizantium yang Abu Hasan Asy'ari itu tidak mampu dengan sahabat-sahabat Rasul lainnya menduduki Bizantium, sedangkan Al-Fatih dengan prajuritnya, ternyata prajuritnya Masya Allah sholat jamaah nggak pernah tertinggal di masjid. Makanya laki-laki sholat jamaah, kalau laki-laki sholat di rumah pakai androk aja, androk ya. Sholat jamaah di masjid. Yang kedua, siapa di antara kalian yang sholat rawatib, ba'diyah dan qabliyah tidak ditinggalkan, balik sampai sekarang. Kalian meninggalkan silakan duduk. Masya Allah. Ada yang duduk, ada yang tetap berdiri. Kita akan begitu. Mau sholat rawatibah di rumah, ba'diyah apa misalnya Isya, ternyata ada tamu, lupa enggak mengerjakan sholat ba'diyah. Yang ketiga terakhir, siapa di antara kalian yang akil balik sampai sekarang sholat tahajud tidak ditinggalkan sama sekali, 1 rakaat pun. Masya Allah. Al-Fatih menatap para prajuritnya. Apa yang terjadi Pak? Tidak ada yang berdiri, semuanya duduk. Siapa yang tetap berdiri? Muhammad Al-Fatih. Dari balik sampai usia 20 tahun. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu nutrisi kita Pak. Kekuatan kita kepada Allah. Maka Imam Qatadah mengatakan, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi. Dekati Allah dengan ketaatan kepadanya. Karena ketaatan sumber kekuatan kita. Bapak, Ibu kalau nggak ada ketaatan, nggak sampai ke masjid. Yakin saya. Nggak sampai. Kalau Bapak, Ibu, atau Bapak-Bapak yang tadarus di sini. Kalau tidak ada ketaatan, nggak mungkin tadarus. Nggak. Karena ada ketaatan. Ketaatan sumber kekuatan. Abu Bakar Siddiq mengatakan, bi annakum tansuruna bi ta'atikum wa bi ma'asyati aduikum. Kemenangan kalian karena ketaatan kalian dan maksiat musuh-musuh kalian. Kalau kita taat menang, Bu. Kita taat menang, Pak, menang. Semoga ibadah Ramadan membentuk kita menjadi hamba Allah yang selalu menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas, terzalimi, dan Allah akan angkat penderitaan mereka. Tentunya Allah lebih dulu memberikan syahid kepada mereka, surga kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.